Ramadan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam Sayyidina wa maulana Muhammadin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil kiram, amma ba'du. Yang saya muliakan para alim dan ulama Saskia ya, Laila, ya itu. Yang saya hormati para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh kepemudaan, segenap keluarga besar dari Dayah Tahfizul Quran, mobil khusus tim perjalanan dari komunitas Riau Indonesia Mengaji, ada Bang Hendri, Bang Adi dan kawan-kawan, bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, santriwan dan santriwati, para penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kita masih duduk dan berkumpul di masjid tercinta kita Asy-Syuhada dalam rangka majelis ilmu sekaligus safari dakwah, mengumpulkan para muwaqif Al-Quran yang tujuannya adalah mencetak 1 juta mushaf Al-Quran di tiap provinsi, membagikan kepada yang membutuhkan dan menghidupkan kembali Al-Quran di daerah kita ini. Bapak Ibu, kenapa hal ini kami lakukan? Karena benar tadi yang diucapkan oleh abang saya Bang Hendri ketika memperkenalkan komunitas Riau Indonesia Mengaji. Karena memang akhir-akhir ini kita ini sedang mengalami yang namanya darurat Al-Quran. Selain data yang tadi sudah kita saksikan sama-sama yang diberikan oleh Al-Mukarram Kiai Tengku Zulkarnain, saya pun mempunyai data sendiri yang diberikan oleh saya punya guru Al-Mukarram Kiai Haji Syarif Rahmat. Beliau salah seorang pengajar di PT IKI Jakarta, perguruan tinggi ilmu Quran, yang alhamdulillah santri-santri hufaz beliau sudah tersebar di Nusantara ini. Satu hari beliau bikin semacam penelitian tentang bagaimana kehidupan Al-Quran di negara yang mayoritas umat Islam di Indonesia ini. Hasil yang beliau dapatkan dari penelitian itu, dari penduduk Islam yang ada di Indonesia ini, ternyata tidak lebih dari 52% saja yang bisa membaca Al-Quran. Artinya masih lebih dari 40% saudara-saudara kita di luar sana yang tidak mempunyai mushaf Al-Quran ataupun mengalami buta huruf hijaiyah. Dan ini seharusnya tanggung jawab kita sebagai muslim untuk membantu saudara-saudara kita muslim dalam rangka memberantas buta huruf hijaiyah. Nah, dari 52% yang hanya sebatas bisa membaca Al-Quran ini, angkanya mengecil lagi, Pak. Hingga hanya 30% saja penduduk Islam di Indonesia ini yang mampu membaca Al-Quran secara tartil. Kok begitu, Syauki? Karena memang kita diperintahkan langsung dalam Al-Quran, warattilil Qur'ana tartila. Baca Al-Quran secara tartil. Artinya tartil apa? Saya punya guru mengajarkan yang namanya tartil itu tepat tajwidnya, fasih makhrajul hurufnya. Kok begitu, Syauki? Karena bicara bahasa Al-Quran adalah bahasa Arab. Betul apa betul? Nah, dalam bahasa Arab, Bapak Ibu, salah pengucapan bisa mengakibatkan salah pengertian.
Contoh, pakai contoh saja. Nama saya yang diberikan orang tua saya, Rahmatul Abrar Izzuddin MZ, adalah Syauti Shin Waw of Ya, yang mempunyai arti kerinduan. Tapi ketika ada orang yang memanggil saya dengan nama Sauti Shin Waw of Ya, sudah berbeda arti itu, Pak. Apa? Pasar. Jadi ramai saya, bukan jadi rindu lagi, jadi ramai saya. Pun ketika ada orang yang memanggil saya dengan nama Syauki Shin Waw Kaf Ya, beda lagi sudah artinya. Apa? Duri. Sangat jauh berbeda, Pak. Salah pengucapan bisa mengakibatkan salah pengertian. Kenapa hal ini? Kenapa guru saya berkata hanya 30% saja? Karena alhamdulillah Syekh, berkah dari Al-Quran, kami bisa silaturahmi masuk ke pelosok-pelosok di Nusantara ini. Kami masuk Kalimantan, pelosok Kalimantan Barat. Kami masuk pelosok di Pontianak. Kami masuk di pelosok Riau, arah provinsi Riau. Kami masih temukan, alhamdulillah kami masih temukan banyak imam-imam rawatib di musola dan munasab yang baca Fatihah saja salah. Ini prihatin. Yang saya orang bodoh ini nilai, setidaknya paling sedikit ada 3 kesalahan ketika membaca Fatihah salah. Ada 3 kesalahan di dalam Fatihah. Di musola dan munasab surau di pelosok tadi. Pertama, bertemu di kalimat pada ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Masih banyak yang ketika sholat ini membacanya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada waqaf di situ. Padahal dalam Fatihah sendiri tidak ada waqafnya. Ini kesalahan pertama. Yang kedua, di kalimat pada ayat An'amta, masih banyak saudara-saudara kita di pelosok itu membaca An'amta atau bahkan beberapa Am'amta. Ya. Ini udah salah. Atau ada yang An'amta, di ain semua artinya. Nah, yang ketiga, dan ini yang prihatin, apa? Ketika bertemu di kalimat pada ayat waladhdallin. Masih banyak imam-imam kita di sini di musola-musola yang kami temukan di pelosok itu masih membentak dan menaikkan intonasinya ketika di lam tasdid ini menjadi waladhdallin. Yang saya belajar dari guru saya dalam kitab Safinatun Najah saja, membaca waladhdallin dengan menaikkan intonasi sudah menggugurkan sholat. Bayangkan, Fatihah dalam sholat itu hukumnya rukun, Pak. Masuk rukun sholat. Bayangkan ketika Fatihah saja sudah salah. Mungkin ketika sholat-sholat yang tidak jahar bacaannya, zuhur dan asar, mungkin relatif aman karena tidak kedengaran. Tapi yang berbahaya ini, yang fitnah, ketika bacaan itu dijahar, macam maghrib, isya dan subuh. Makanya guru saya bilang hanya 30% saja termasuk para hufaz-hufaz kita ini yang mampu membaca Al-Quran secara tartil. Tepat tajwidnya fasih makhrajul huruf. Nah, dari 30% ini kata beliau, angkanya mengerucut lagi hingga hanya 14% saja penduduk Islam di Indonesia ini, kata beliau, yang mampu menerjemahkan Al-Quran lewat ilmu-ilmunya, baik ilmu tafsir, ilmu hadis maupun ilmu Arab. Buat Bapak Ibu yang pernah tinggal di Dayak, insya Allah masih ingat bahwa
terdiri dari beberapa cabang ilmu lagi. Nahwu, shorof, mantik, bayan, dan balaghah. Kok begitu Syauqi? Kan sekarang zaman sudah canggih Syauqi. Ada Kementerian Agama mengeluarkan terjemahan. Ada sekarang teknologi yang bernama internet. Jadi nggak perlulah kita perlu belajar gitu. Kan sudah ada terjemahan. Nah, baik. Masih banyak yang punya pemikiran seperti itu Pak di masyarakat kita. Begini, Bapak Ibu, terjemahan itu bagus selama hanya untuk memahami arti dari ayat yang kita baca. Terjemahan bagus. Tapi kalau melakukan istinbat, mengambil hukum dari ayat yang kita baca, kalau berdasarkan terjemahan saja, saya khawatir kita akan terjebak dalam hadis baginda Nabi bersabda, "Dhallu fadhallu." Sesat bahkan bisa menyesatkan. Loh, mana mungkin Al-Quran bisa menyesatkan Syauqi? Tentu bisa Pak, karena bahasa Al-Quran ini bahasa sastra Pak, terlalu universal, bisa dibawa kemana saja. Contoh, ada ayat dalam Al-Quran di mana Allah berfirman begini. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa 'amila shalihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ini ayat dalam Al-Quran. Kita lihat secara arti terjemah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, baik mereka dari golongan Yahudi, Nasrani ataupun Sabiin, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir, serta mereka melakukan kebaikan-kebaikan, sungguh mereka tetap mendapatkan pahala dari Tuhannya. Dan mereka tidak pernah bersedih hati dan tidak pernah merasa khawatir, dan mereka juga tidak pernah bersedih hati. Itu terjemahan. Mereka tidak takut dan mereka tidak pernah bersedih hati. Itu dari terjemahan. Ya. Kalau kita mau mengambil hukum dari ayat yang ini, innal ladzina ini, maka saya minta maaf sebelumnya kita akan terjebak nanti yang namanya pluralisme yang dangkal, membenarkan semua agama. Loh, kok begitu Syauqi? Sebab kalau dari ayat ini sudah kelihatan Pak, tidak memerlukan agama Islam untuk mendapatkan pahala dari Allah. Dalam ayat ini ditulis yang terpenting adalah percaya kepada Allah dan hari akhir. Nggak perlu agama Islam, mau agama apapun, mau dari Yahudi, mau dari Nasrani, mau dari Sabiin. Sabiin itu agama samawat, tapi sekarang sudah tidak ada Sabiin. Mau dari Yahudi, mau dari Nasrani ataupun dari Sabiin, selama mereka percaya kepada Allah dan hari akhir, kalau mereka melakukan kebaikan, mereka tetap mendapatkan pahala dari Allah. Bukankah ini sangat bertolak belakang? Di dalam surah lain Allah berfirman begini Pak, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari agama selain Islam, sungguh mereka akan tertolak semua amaliyahnya, dan di akhirat nanti mereka termasuk orang-orang yang merugi. Ya Pak, makanya saya minta maaf sebelumnya. Ayat dalam innal ladzina amanu ini ayat yang disenangi oleh orang-orang sekular dan liberal. Mereka lah yang berani berkata bahwa semua agama baik, semua agama benar, jadi gak perlu kita fanatik kepada satu agama. Ini kan sesat. Kenapa saya berani bilang ini sesat?
Bahwa semua agama mengajarkan kebaikan, saya setuju. Semua agama pasti mengajarkan kebaikan. Tapi kalau bicara semua agama benar, Pak, nanti dulu, Pak. Semua agama benar, koma, bagi pemeluknya masing-masing, baru titik. Soki, kan kita toleransi, Soki. Toleransi yang baik sudah diajarkan dalam Al-Quran, Pak. Al-Quran sudah mengajarkan kepada kita, lakum dinukum. Sudah selesai, itulah toleransi sesungguhnya. Maaf sekali, maaf, saya harus berkata seperti ini. Toleransi yang baik itu bukan soal bisa baca Al-Quran di dalam gereja, Pak. Toleransi yang baik itu bukan soal sholawat badar masuk ke dalam gereja. Toleransi yang baik ini juga bukan kita umat Islam bisa menghidupkan sholat di altar gereja. Itu bukan toleransi, tapi pelecehan, Pak. Kalau memang baca Al-Quran, membaca sholawat badar, melakukan sholat di dalam altar gereja bisa kita iakan sebagai toleransi, maka jangan salahkan agama-agama lain, Pak. Ketika malam Idul Fitri dan Idul Adha, mereka akan masuk ke Masjid Syuhada ini, lalu mereka akan menyanyikan lagu-lagu rohani mereka lewat speaker masjid kita. Apakah itu yang kita sebut toleransi? Soki, kenapa, Pak? Bukankah Sayyidina Umar sendiri pernah sholat di dalam gereja, Soki? Saya bilang, abang tahu dari mana? Katanya. Ini maaf sekali, Pak. Ini yang bikin hancur agama yang kayak gini nih, Pak. Baru ngaji bab katanya sudah berani ngomong. Saya bilang, abang, ya Allah, Bang. Sayyidina Umar memang pernah sholat di dalam gereja, tapi bukan di altar, Bang. Dalam sejarah itu, Sayyidina Umar numpang sholat di dalam gereja itu di kamar pendetanya. Sebelum Sayyidina Umar sholat, Sayyidina Umar minta sama pendeta untuk mengeluarkan alat-alat sesembahan mereka. Jadi di dalam steril tidak ada yang namanya berhala-berhala di dalam itu. Jadi bukan sholat di dalam altar. Dengan dalih toleransi lagi misa waktu sholat, dia sholat juga di dalam altar. Ini pelecehan, Pak. Makanya saya berani bilang begini, maaf sekali, maaf, Pak. Hancurnya umat Islam, hancurnya Islam ini, Pak, di Indonesia terutama, itu dikarenakan dua. Apa? Pertama, fanatisme organisasi. Kita merasa organisasi kita adalah yang paling benar. Bahkan kalau kita mau jujur, Pak, baginda Nabi ini sudah memperingatkan dengan keras kepada kita, Pak. Apa? Beliau bersabda, "Idza azzamat ummatid dunya nuzi'at minha haibatul Islam." Kalau saja umatku sekarang ini sudah cenderung untuk mencintai dunia, untuk senang kepada dunia, bahkan dalam riwayat Imam Bukhari, dinar wa dirhaman, dalam bentuk uang, materi dan sebagainya, nuzi'at minha haibatul Islam, maka akan dicabutlah kehebatan Islam dari dirinya, Pak. Sehingga orang lain, orang agama-agama lain sekarang mudah saja menilai Islam dari luar. Urusan sama orang Islam mudah, kecil, bayar saja, selesai urusan. Oh, kita nggak apa-apa hina-hina Islam. Orang Islam itu nggak bakal marah kok. Kenapa? Dalilnya rahmatan lil alamin. Lagian kalau marah, sekarang ada teknologi yang bernama materai 10.000. Cukup minta maaf, selesai urusan. Akhirnya cabutlah kehebatan Islam dari kita, Pak. Kita merasa organisasi kita paling benar, yang lain salah semua. Kita merasa diri kita yang paling menghidupkan sunnah-sunnah Nabi. Bahkan dengan bangganya kita berkata, tidak perlu bermazhab, kembalikan lagi kepada Quran dan Sunnah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Ini banyak sekarang Pak saudara-saudara kita di luar sana yang merasa sudah tidak memerlukan mazhab lagi. Kok gitu Syauki? Karena beberapa saudara-saudara saya sempat ngobrol sama saya, nggak usah lagi bermazhab Syauki. Mazhab itu terlalu banyak perbedaan-perbedaan. Mereka lupa bahwa perbedaan yang terjadi di antar mazhab ini Pak cuma situasi dan lokasi berdakwah. Cuma masalah situasi dan lokasi berdakwah ini yang bikin berbeda. Contoh, boleh pakai contoh ya? Tapi sebentar sebelumnya. Sampai jam berapa pengajian di sini? Sampai pagi. Ini syuhada nih kontrak apa undang ini. Baik, Bapak Ibu, contoh. Dalam mazhab Imam Syafi'i dijelaskan bahwa seluruh tubuh perempuan itu aurat kecuali muka dan telapak tangan. Itu Imam Syafi'i. Tapi kalau Imam Malik dan dua imam lainnya itu tidak lagi berbeda. Berbeda pendapat. Apa? Menurut beliau itu semua tubuh perempuan aurat kecuali mata dan telapak tangan. Kok bisa berbeda Syauki? Karena lingkungan dakwahnya berbeda. Imam Malik dakwanya itu di Jazirah Arab, di mana Bapak Ibu yang pernah umroh atau haji pasti merasakan bahwa memang orang Arab itu mudah sekali melakukan pelecehan-pelecehan kepada perempuan. Bahasa kasarnya, maaf ini terkesan kasar, orang Arab itu syahwatnya memang besar-besar. Contoh, ketika 2007 saya dan istri sempat melakukan umroh bareng. Ketika saya lagi jalan sama istri menuju haram, entah bagaimana ceritanya itu orang Arab langsung tarik saja tangan istri saya untuk masuk ke tokonya untuk belanja. Ya walaupun apapun istilahnya, tapi mereka langsung tarik. Kenapa? Karena orang Asia mukanya tidak tertutup, jadi mereka bisa bedakan mana yang cakep, mana yang jelek. Kalau yang cakep langsung biasa mereka tarik dan mereka panggil-panggil. Itulah sebabnya Pak, kenapa Nabi Muhammad turun di Jazirah Arab. Masyarakat Arab saat itu jahiliyah total. Bayangkan kalau Nabi Muhammad diturunin di Indonesia. Lah pasrah, udahlah Nabi terserah Nabi aja mau jadi gimana saya ikut. Tuh orang Indonesia. Nah, ulama-ulama dari mazhab Imam Malik bijaksana. Beliau berpikir daripada muka ini masih mengandung mudarat, mending dihalamin sekalian. Supaya apa? Supaya perempuan itu naik harganya, muruahnya di hadapan laki-laki. Makanya Imam Malik berkata, mata saja sama telapak tangan. Kok begitu? Siapa yang mau nafsu sama mata? Maaf ya maaf. Lalu kok Imam Syafi'i membolehkan muka dan telapak tangan? Nah, ulama-ulama mazhab Imam Syafi'i berdakwah itu di daratan Asia, Indonesia, Singapura, Malaysia, ya, Brunei dan lain Filipina bahkan, di mana ini bukan kecilin saya juga orang Indonesia. Syahwat kita orang Indonesia mah stabil-stabil aja Pak, biasa saja. Iya. Kita lepas di Aceh kalau melihat perempuan cakep cuma sebatas perempuan cakep ya, alhamdulillah, udah. Gak pernah kita sampai tarik-tarik ke perempuan. Betul? Jadi karena tidak ada yang mengandung mudarat di sini Pak, makanya lebih luas. Dalam fikih mazhab Imam Syafi'i, semua tubuh perempuan aurat kecuali muka dan telapak tangan. Atau yang kedua contoh, ini biasa terjadi deh Pak di bulan Ramadan, permasalahan imsakiyah. Imam Syafi'i menggunakan imsak, tapi Imam Malik dan mazhab lain tidak menggunakan imsak. Kok begitu? Ya sekali lagi soal perbedaan lokasi Pak. Bapak Ibu sekali lagi yang pernah merasakan umrah di bulan Ramadan, insya Allah akan tahu sendiri di sana bahwa memang hebatnya orang Arab dengan ibadah itu tertib dan disiplin.
Jadi orang Arab itu selesai sahur jam 3, setengah 4 dia sudah turun ke masjid. Jadi sudah imam nggak perlu teriak-teriak lagi ngikutin, cuma langsung azan saja. Makanya imsak nggak dikasih di sana, nggak diberikan di sana imsakian. Kita di Aceh ini Pak, 2 menit mau azan subuh masih sempat bikin kopi Pak. Ayo jujur, iya kan? Iya. Nah, karena kebijakannya ulama-ulama mazhab Imam Syafi'i, daripada nanti tidak sempat untuk puasa, makanya dikasihlah imsakiyah di Indonesia ini. Padahal cuma segitu saja Pak. Ini sekarang dengan PD-nya tidak perlu mazhab dalam hidup kita ini. Kembalikan kepada sunnah dan hadis. Allahu Akbar. Sedih Pak kita Pak. Ini karena sekarang ini kita kembalikan lagi kepada Quran dan Sunnah Pak. Akhirnya sekarang ini yang terjadi, kita sering terjadi ala fake Pak. Menggampang-gampangkan hukum. Sampai saya tanya saudara saya yang tidak bermazhab itu, kamu tidak bermazhab? Iya. Baik, saya tanya boleh? Boleh. Wudu kamu pakai cara apa sih? Ya saya seperti yang diajarkan oleh orang tua saya lah dari dulu. Itu kan begini saja. Duh, itu kan mazhab Imam Syafi'i Bang. Oh, berarti wudu pun ada mazhab? Ada. Abang katanya nggak pakai mazhab, tapi wudunya masih pakai Imam Syafi'i. Kenapa nggak abang bikin cara wudu sendiri menurut kamu? Dia nggak mau. Ini terjadi deh Bang sekarang. Menggampangkan hukum akhirnya. Ketika hidup tidak bermazhab, maka yang terjadi menggampangkan hukum. Contoh yang sering terjadi, ketika Bapak Ibu mau berangkat umroh, Bapak Ibu sudah banyak yang umroh di sini ya? Alhamdulillah. Baik, ini kejadian. Biasanya sebelum berangkat umroh Pak, sebelum berangkat umroh, itu para pembimbing ketika melakukan manasik memberitahu Bapak Ibu yang berangkat berpasangan, nanti lebih baik di sana pindah kita niat mazhab Imam Malik. Kenapa? Karena kamar mandinya jauh, maka harus membatalkan ketika batal wudhu, harus mundar mandir. Maka yang diajarkan kita boleh berpindah mazhab di tanah haram. Baik, baik. Berangkat lagi. Sampai sana, saya pengalaman sendiri masalahnya. Ketika sampai sana, niat kita bareng-bareng di masjid pindah mazhab sampai Jeddah. Begitu mau masuk Mekah, kita niat pindah mazhab menjadi Imam Malik. Ternyata cara wudhunya itu masih menggunakan Imam Syafi'i. Ketika saya tanya, Pak, Bapak ikut pindah mazhab? Alhamdulillah ikut Syafi'i. Kok wudhunya pakai Imam Malik, Imam Syafi'i Pak? Loh memang salahnya Pak? Ya kalau pindah mazhab Imam Malik, wudhunya pun cara Imam Malik. Saya bilang, ini banyak dari kita Pak, ketika pindah mazhab, tapi wudhunya masih menggunakan mazhab kita sendiri. Padahal makanya saya bilang, saya sayangin itu dari saudara-saudara saya itu Pak. Mereka tidak pernah belajar muwatta'nya Imam Malik, mereka tidak pernah belajar al-umnya Imam Syafi'i dan kitab-kitab fikih atau kitab fikih kifayatul akhyar yang dasar. Sudah berani mengkafir-kafirkan imam-imam mazhab saat ini. Padahal yang dilakukan imam mazhab terhadap Al-Quran dan Sunnah itu Pak, ya, bayangkan ketika kita cuma menerjemahkan, menjalankan hukum dari ayat yang kita terjemahkan. Tadi kan saya bilang kita tersesat di sana. Ya. Kenapa? Bahasa Al-Quran ini bahasa yang luas, terlalu luas dan untuk dipahami oleh otak kita yang kecil. Makanya untuk mempelajari Al-Quran dan hadis ini mutlak harus belajar pakai sanad keguruan. Dalam agama sanad keguruan itu mutawatir, harus mutlak Pak. Mutlak hukumnya. Mutawatir, sambung menyambung sampai bertemu di baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak bisa kita belajar agama mengaji bab katanya Pak. Ini dengan dalih kemajuan teknologi, orang kita sekarang sebagai orang tua
Makanya jangan heran orang sekarang ini banyak tahu tapi nggak pernah tahu banyak. Banyak tahu loh Pak orang sekarang. Tahu ini, tahu ini, tahu ini. Begitu konfrontir, saya juga katanya. Ayo, berapa banyak sekarang ini Pak? Maaf sekali maaf. Yang baru ngaji bab katanya sudah berani mengkafir-kafirkan amalia-amalia yang diajarkan oleh guru-guru kita dan orang tua kita. Ini karena ngaji bab katanya. Tuh, yang pertama karena fanatisme organisasi. Yang kedua, yang bikin hancur Islam ini apa? Yang kedua, yang bikin hancur Islam ini karena sudah terlalu banyaknya orang-orang munafik di dalam Islam itu sendiri, Pak. Kita sudah tidak bangga lagi dengan agama kita, Pak. Bahkan banyak dari kita yang ketika mengenal Islam itu macam 3 orang buta dilepas di kebun binatang untuk kenal gajah. Dan kita deh, orang Islam kenal agama kita persis kayak orang buta dilepas di kebun binatang untuk kenalin gajah. Ada 3 orang buta lepas taruh di kebun binatang untuk kenalin gajah. Insya Allah hasilnya akan lain-lain, Pak. Orang buta pertama dilepas terbalik. Lapor, Pak. Ya, gajah itu tinggi besar macam pohon kelapa. Dan yang dipegang kaki. Datang orang buta kedua. Oh, dia mah salah, Pak. Yang benar saya. Apa? Gajah itu tipis macam kipas. Yang dia pegang kaki. Oh, kata orang buta yang ketiga datang lebih ngotot lagi. Dua-duanya bodoh itu, Pak. Salah mereka semua. Lalu yang benar itu gajah kecil panjang macam ular, Pak. Yang dia pegang buntut. Tuh kita tuh macamnya kayak begitu. Buat orang yang mengenal gajah akan diketawain hasil mereka. Buat orang yang tidak pernah tahu gajah, dia akan bisa bikin nyesatin orang mati. Tuh kita Pak sekarang dalam mengenal Islam, Pak. Makanya yang terbaik mumpung masih banyak ulama-ulama di tempat kita. Mumpung masih banyak para habaib, para abu di tengah-tengah kita. Ayo kita ambil ilmu beliau, Pak. Ya. Kenapa Al-Quran tidak bisa diterjemahkan secara diambil secara terjemahan? Saya bilang tadi, bicara Quran adalah sastra. Quran adalah tingkatan sastra yang paling tinggi yang pernah ada di dunia. Begini, setiap nabi diutus sama Allah itu kan memiliki mukjizat yang sesuai dengan kondisi umatnya saat ini. Betul? Contoh, Nabi Musa alaihissalam, ketika beliau diutus Nabi Musa, saat itu umat Nabi Musa lagi senang dengan hal-hal yang berbau sihir. Nah, untuk membuktikan bahwa Nabi Musa ini benar-benar utusan Allah, maka mukjizat yang diberikan kepada Nabi Musa berupa tongkat yang bisa berubah jadi ular. Jadi kalau tingkatan Anbiya itu kelebihannya disebut mukjizat. Buat aulia, para wali, ulama-ulama kita, dia juga dikasih keistimewaan seperti itu, tapi bukan mukjizat, karomah. Kita pun orang biasa, Pak. Allah kasih juga kelebihan seperti itu, tapi bukan karomah namanya, bukan mukjizat. Apa? Maunah. Contoh maunah begini. Satu hari perjalanan dari kita ke kantor itu memakan waktu 1 jam. 1 jam perjalanan. Tapi ada satu hari di mana perjalanan yang biasa kita lewatin itu bisa kita tempuh cuma dalam 30 menit saja. Itu maunah tuh, Pak. Allah kasih tolong kita tuh lebih cepat. Padahal jamnya sama, trafiknya sama, arus lalu lintas sama, tapi bisa kita tempuh cuma 30 menit saja. Itu maunah. Allah berikan pertolongan kepada kita, tapi nggak setiap saat. Nah, mukjizat yang terbesar diberikan kepada Nabi Musa karena Nabi Musa saat itu umatnya lagi senang dengan hal
itu di Jazirah Arab, saat itu orang Arab lagi tergila-gila dengan yang namanya syair, sastra. Nah, untuk membuktikan bahwa Nabi Muhammad ini utusan Allah, maka mukjizat yang diberikan kepada beliau yang terbesar adalah Al-Qur'anul Karim. Tuh, Syoki, apa Nabi Muhammad gak bisa berubah tongkat jadi ular? Oh bisa, atas izin Allah, kecil. Tapi kan bukan zamannya Pak saat ini. Apa Nabi Muhammad tidak bisa menghidupkan orang yang sudah mati? Oh kecil Pak, atas izin Allah. Bahkan nggak usah Nabi Muhammad, salah satu karomah yang dimiliki oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sendiri mampu menghidupkan orang yang sudah meninggal dunia. Jadi jangan Nabi, Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mampu menghidupkan orang yang sudah meninggal dunia. Boleh saya cerita sedikit? Ya, baik, begini. Sedikit saja saya cerita tentang bagaimana kedahsyatannya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ketika satu hari Syekh Abdul Qadir lagi berjalan, bertemulah dengan orang Nasrani meledek-ledek Nabi Muhammad. Ya Abdul Qadir, apa kelebihan Nabi Muhammad? Cuman berupa Al-Quran saja diberikan. Lihat Nabi kami bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dibilang begitu senyum. Beliau bilang, hei Mas, dari Jawa soalnya Nasrani. Udah dengerin aja Mas ya. Udah dengerin aja. Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani berkata, Mas, kalau cuma menghidupkan orang yang sudah meninggal, tak usah tugas kekasihku Muhammad Mas. Saya Abdul Qadir bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Beliau menghadap ke makam karena kebetulan depan makam, cuma ditepuk tanah makam. Fulan, atas izin Allah bangkit. Bangun tukang orang Pak. Lu pingsan masalahnya Mas. Gak usah Nabi, gak usah baginda Nabi yang memang kekasih Allah. Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani saja bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal. Nah, makanya yang terhebat itu yang diturunkan Allah kepada baginda Nabi Al-Quran. Kenapa? Karena sejarah mencatat Pak, bahwa baginda Nabi itu tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Ayo logika sederhana. Bagaimana mungkin bisa orang yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis mampu menciptakan sastra paling indah di dunia ini, layaknya Al-Quranul Karim. Saat itu bahkan kafir-kafir Quraisy nggak percaya bahwa Al-Quran ini ciptaan Allah. Mereka menyangka Al-Quran ini tetap ciptaan Muhammad. Turunlah tantangan yang diberikan Allah kepada kafir Quraisy saat itu. Apa? Kalau kalian masih menyangka bahwa Muhammad Al-Quran itu ciptaan Muhammad, silakan kalian buat satu ayat saja seperti Al-Quran. Turun tantangan kepada kafir Quraisy. Langsunglah karena ditantang, bikinlah mereka semacam sastra. Bahkan ada satu sastra itu macam surah dalam Al-Quran. Dibikin sastra itu macam surah dalam Al-Quran. Judulnya pun sama seperti surah dalam Al-Quran. Judul sastranya itu Al-Fil. Sama Al-Quran. Tapi isinya jauh panggang daripada api. Contoh sastra Al-Fil yang ditulis kafir Quraisy. Begini. Al-Fil, ma huwa al-fil? Wa ma adraka mal fil? Wa huwa qurtubun tawil. Oh, secara ilmu balaghah, ilmu sastra ini sudah masuk sastra. Kenapa? Berirama, Pak. Kalimatnya berirama. Tapi kita lihat isinya. Kita lihat artinya. Al-fil, gajah. Ma huwa al-fil? Apakah gajah itu? Wa ma adraka mal fil? Pernahkah kalian melihat
seperti apa bentuknya gajah? Wahwa qurdubun tawil. Gajah memiliki belalai yang sangat panjang. Ini menerangi sifat gajah, Pak. Sangat jauh berbeda ketika Al-Fil dalam Al-Quran menceritakan bagaimana angkuhnya pasukan Abraha yang hendak menyerang Ka'bah kemudian digagalkan oleh Allah lewat pasukan burung ababil. Sangat jauh berbeda. Nah, karena itu Pak, sekelas penyair-penyair yang pura kafir Quraisy saja tidak bisa menciptakan Al-Quran sesuai dengan kaidahnya. Masa iya Pak, kita dalam mengambil hukum Al-Quran cuma lewat terjemahan saja Pak? Apakah tidak bisa mengakibatkan